Media Tama Group. Pagi ini sahabat Arusnews, kita telah berada di SMP Negeri 15 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Arusnews, dalam jejak digital yang namanya Yogyakarta tidak pernah lepas dengan yang namanya prestasi. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 15 dan kita akan berkenalan dengan beliau. Dengan Pak siapa Pak? Monggo. Nama saya DRS Swanto MPD, Kepala SMP Negeri 15 Yogyakarta. Baik, Pak Sis, sapaan akrabnya Pak ya? Ya. Baik Pak Sis, kita mendapatkan data bahwa SMP 15 ini adalah sekolah berprestasi yang berkesinambungan nih Pak. Sebenarnya ada program apa sih Pak? Kalau bicara prestasi pasti ada program yang bisa mencetak siswa yang berprestasi nih Pak. Monggo Pak. Sebenarnya program kita adalah satu dengan 2-3 komitmen saja. Komitmennya pertama adalah sinergi, kolaborasi, dan konsistensi. Sinergi, kolaborasi, dan konsistensi. Baik. Jadi 3 kombinasi itu yang kita buat program di dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya kita membina anak-anak yang sesuai dengan minat dan bakatnya pada pembinaan yang rutin dan kontinuitas. Selain itu juga ada pembinaan talenta dari berbagai siswa yang punya potensi, punya prestasi, kita bina secara khusus. Itu secara terus menerus. Yang namanya konsistensi tadi, jadi tidak bisa berhenti di suatu titik tertentu, tapi kita tidak berhenti dalam kepuasan tertentu, tapi kita selalu menggali anak-anak yang dari kelas 7, 8, 9 terus berkesinambungan, namanya konsistensi. Itulah itu bahasa Jermannya ajak gitu Pak. Ajak ya. Bahasanya ajak. Baik, Pak Sis. Tadi kita juga dapat info Bapak juga merupakan kepala sekolah prestasi di 2024 Pak ya. Boleh cerita dikit ya Pak? Ya, saya menjadi kepala sekolah dedikatif tingkat provinsi di tahun 2024. Seperti apa sih Pak dedikatifnya itu? Dedikatifnya saya kan sekolah kami adalah sekolah yang dengan jumlah murid yang banyak, sekitar 1000-an, Oke. 1004. Di 15 ini ya? Ya, di 15 ini dengan 1004 30 kelas dengan berbagai karakter siswa yang banyak. Dari berbagai karakter itu saja karakter itu bermacam-macam. Maka kita kombinasikan dengan pelayanan dan optimalisasi pelayanan anak-anak itu mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Oke. Jadi tidak memandang bahwa pendidikan itu untuk anak-anak tertentu, tapi semua anak dari berbagai latar belakang, tidak memandang latar belakangnya suku, agama, akademis, kita layani dengan sama, dengan penuh keyakinan dengan Bapak Ibu guru bahwa anak-anak itu punya kemampuan masing-masing, punya keistimewaan Dari masing-masing. Dari itulah di situ kami angkat menjadi suatu pelayanan optimalisasi pendidikan di SMP Negeri 15 dengan sahabat pemerintah. Baik, Pak Sis, bicara prestasi pasti tidak lepas dari dukungan orang tua siswa ya Pak. Artinya bukan hanya semata-mata pure ada di tangan sekolah ya Pak ya. Ajakan dong Pak buat para orang tua siswa agar mereka terus memberikan dukungannya secara full power sehingga kepada putra-putrinya tentunya, sehingga sekolah ini punya prestasi yang terus berkesinambungan tadi. Monggo. Mari Bapak Ibu semua orang tua bahwa anak-anak bagaimanapun kondisinya mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi anak tidak punya, semua anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Mari kita upayakan anak-anak itu menjadi anak-anak yang istimewa. Kalau di sekolah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru, kalau di rumah Bapak Ibu silakan motivasi anak-anak, kita kolaborasi untuk menjadi anak yang lebih bagus. Baik, sahabat Arusnews, itulah ajakan, himbauan juga ungkapan dari program di SMP 15 Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini dinakodai oleh Pak Siswanto, Magister Pendidikan, gitu Pak ya. Kita akan beralih kepada siswa. Harusnya sekarang kita dengan siswa prestasinya. Silakan, Mas. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Robi Sabteguh dari kelas 9 SMP Negeri 15 Yogyakarta dari Kota Yogyakarta dari Provinsi Istimewa Yogyakarta.
Oke, prestasi yang telah kamu torehkan selama jadi siswa di SMP 15 ini terakhir apa, Mas Robi? Terakhir ada Olimpiade Sains Nasional. Saya memperoleh peringkat 2 dalam tingkat kota. Oke. Kategorinya apa? Lomba yang telah kamu ikuti? Kategori matematika. Oke, sekarang ke Mbak Salsabila. Salsabila ya? Oke, silakan. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Atina Putri. Saya berasal dari kelas 8D. Saya bersekolah di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Saya berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya terakhir kali memperoleh medali emas, yaitu di bidang bahasa Indonesia. Kategori lombanya? Olimpiade Bahasa. Ya, Oke, tahun berapa itu, sayang? 2020. Medali emas. Tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat harusnya. Baru saja kita dengarkan penuturan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Kota Yogyakarta. Sekarang di samping saya ada kesiswaan. Dengan siapa nih, Pak? Baik, perkenalkan nama saya Dr. Andes Toto Widarmanto MKom. Dalam kesempatan kali ini saya Sebagai kesiswaan membantu Bapak Dr. Susmanto MPD untuk urusan kesiswaan. Baik. Pak Toto, dengan sapaan akrabnya. Iya. Pak, diberikan amanah sebagai kesiswaan sejak tahun berapa? Sejak sebelum beliau saya sudah di kesiswaan. Berarti sudah cukup lama ya? Hidupnya. Dari 1000 sekian yang tadi Pak Kepala Sekolah uraikan jumlah siswa ini, berarti banyak macam karakter ya Pak Toto ya? Iya, kalau di SMP 15 ini adalah sekolah nasional banget. Masya Allah. Jadi dari mulai yang dari A sampai Z itu insya Allah semua ada. Bineka Tunggal Ika ya Betul. karakternya. Baik Pak Toto, ajakan dong Pak buat para siswa di SMP Negeri 15 ini agar apa? Agar posisinya sekolah ini menjadikan prestasi ini jadi budaya dan berkesinambungan. Seperti apa ajakannya? Baik, buat anak-anak semuanya, jangan lupa bahwa fasilitas yang ada di sekolah ini sangat bagus sekali untuk kalian bisa terus berprestasi, kalian terus bisa maju. Anggaplah bahwa pembelajaran di SMP 15 ini merupakan suatu pengalaman yang akan mengesankan bagi kalian kelak. Baik, sahabat harusnya sesaat lagi kita akan bincang-bincang sejenak dengan guru berprestasi yang masih dimiliki oleh SMP Negeri. Harusnya lengkap sudah SMP Negeri 15 Kota Jogja ini memiliki prestasi. Dan saat ini belum lama, dalam beberapa hari kemarin kita telah memperingati Hari Guru Nasional. Dan di samping saya ada guru berprestasi yang dimiliki dan sebagai aset dari SMP Negeri 15 dengan Ibu Mega Ayu Wulandari. Ya, Bu Mega sehat, Bu Mega? Sehat, alhamdulillah sehat. Cocok banget kayak Megawati sama-sama lemu ya. Baik, Bu Mega, prestasi apa sih Bu yang telah Ibu torehkan selama Ibu mengabdi di dunia pendidikan? Ya, baik. Untuk beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu ya Pak ya, tahun 2024, saya berkesempatan untuk mengikuti sebuah ajang yang diadakan oleh kementerian dan juga saya diamanahkan oleh sekolah untuk mewakilinya. Dan ternyata pada ajang Jambore Guru Nasional tingkat provinsi GTK Inovatif saya mendapatkan juara kedua. Tingkat provinsi Iya, di tingkat tahun provinsi di tahun 2024. yang 2020. Iya. Bu, ada kata emas yang boleh Ibu sebutkan sebagai selama Ibu menjadi seorang guru di Gugu dan Ditiru. Monggo. Guru dan ditiru ya. Sebagai seorang guru, tentunya kita bukan hanya sebagai pengajar di sekolah, tetapi kita juga sebagai pembelajar sepanjang hayat, di mana kita harus juga terus mengikuti arus pembelajaran dan juga harus terus juga mengikuti generasi-generasi yang sedang berlangsung saat ini. Di tahun-tahun berikutnya pun kita juga akan bertemu dengan generasi yang berbeda. Maka ketika kita berhenti belajar, maka berhenti juga lah kita menjadi guru. Jadi guru adalah guru sepanjang hayat, Ya, pembelajar sepanjang hayat.
guru adalah pembelajar sepanjang hayat, atau bisa juga disebut guru adalah profesi yang tidak boleh berhenti untuk belajar. Terima kasih, jelas guru bukan beban negara dan guru harus memberikan yang terbaik buat negara ini. Terima kasih, saya Mugiran melaporkan dari Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa.